Halo semuanya, kenalin aku Damar. Di video kali ini kita bakal bahas soal pengetahuan kuantitatif yang sering banget muncul nih di UTBK SNBT nih. Nah, soalnya itu nanyain tentang luas daerah tapi cukup menjebak. Kayak gimana soalnya? Kamu bisa pause dulu video ini dan coba dikerjain dulu ya. Oke, tadi kamu udah lihat ya soalnya. Sekarang kita coba bahas bareng-bareng ya soalnya itu kayak gimana cara nyelesainnya. Nah, di soal ini nanyain tentang luas daerah. Luas daerah ini dibatasi oleh garis X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan X kurang Y sama dengan 0. Ada juga di sini yang terakhir adalah sumbu Y-nya nih, teman-teman. Nah, soal yang kayak gini biasanya kita relate dengan aplikasi integral luas daerah ya. Tapi enggak ya, karena di soal ini yang diberikan adalah garis-garis, berarti kita bisa nyelesain soal ini dengan cara yang lebih sederhana nih teman-teman. Caranya gimana? Kita bisa pakai konsep luas daerah pada bangun datar aja nih teman-teman. Nah, berarti apa? Kita akan hitung luas daerahnya ya teman-teman. Untuk menghitung luas daerah yang terbentuk, kita butuh apa nih? Kita butuh tahu daerah yang dibatasi itu yang mana ya. Kalau kita udah dapat daerah yang dibatasi, baru deh kita bisa hitung luas daerahnya. Tapi untuk dapetin luas daerah yang untuk dapetin bentuk daerahnya, gimana tuh? Kita harus gambarkan dulu garis-garis yang membatasi itu ke dalam koordinat kartesius. Nah, kalau gitu untuk menyelesaikan soal ini ada 3 langkah ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita gambarkan dulu semua garis yang ada pada soal ke dalam koordinat kartesius. Lalu yang kedua, kita tentukan daerah yang dibatasinya itu yang mana. Dan yang terakhir, kita akan hitung luas daerah yang terbentuk itu. Gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah yang pertama dulu ya teman-teman. Kita akan gambarkan seluruh garis yang diberikan ke dalam koordinat kartesius. Yang pertama nih, ada garis X sama dengan 2 ya. Untuk garis X sama dengan 2, bentukannya kayak gimana tuh teman-teman? Ya, untuk garis X sama dengan 2 artinya berapapun nilai Y-nya, X-nya itu selalu sama dengan 2. Sehingga kalau Y-nya itu sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 nih ya. Ada titiknya di sini. Kalau Y-nya sama dengan 1, berarti X-nya juga tetap sama dengan 2 gitu. Jadi gambar garisnya bisa kita buat kayak gini ya. Kita gambarkan aja untuk X sama dengan 2 seperti ini ya. Nah, ini kelihatan jelas ya teman-teman, bisa diperhatikan di bagian ini. Untuk Y sama dengan 0 kita dapetin X-nya sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 4 di sini ya X-nya juga sama dengan 2 gitu ya. Jadi berapapun nilai Y-nya X-nya selalu sama dengan 2 ya. Kita namain di sini X sama dengan 2 gitu. Nah, kita lanjut ke garis yang kedua. Yang diberikan adalah garis Y sama dengan 3 nih, teman-teman. Nah, untuk garis Y sama dengan 3 sama seperti yang tadi, berarti berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu sama dengan 3. Sehingga gambarnya itu bisa kita buat aja seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk garis Y sama dengan 3 nih, teman-teman. Oke, udah nih, 2 buah garisnya udah kita gambarkan ya. Jadi ada garis X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Selanjutnya yang terakhir nih, ada garis X kurang Y sama dengan 0. Nah, untuk garis X kurang Y sama dengan 0, teman-teman coba perhatiin di sini X kurang Y sama dengan 0. Kalau kedua ruasnya kita tambahkan dengan Y, ya, kita akan dapatkan X sama dengan Y, atau sama aja dengan Y sama dengan X di sini. Ya, jadi artinya kita bisa manipulasi aljabar ya, atau kita bisa ubah bentukan X kurang Y sama dengan 0 menjadi ya persamaannya jadinya Y sama dengan X gitu ya. Nah, untuk garis Y sama dengan X artinya kita butuh minimal 2 buah titik yang dilalui oleh garis ini untuk menggambarkannya. Nah, gimana tuh caranya? Ya, teman-teman bisa ambil aja misalkan X-nya itu sama dengan 0, maka teman-teman harusnya substitusiin ke dalam garis ini ya. Karena X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan X, artinya kita dapat Y-nya juga sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau satu lagi misalkan X-nya sama dengan 1 nih. Nah, kalau X-nya sama dengan 1, substitusiin ke dalam garis ini, kita akan dapatkan juga akhirnya Y sama dengan 1 ya. Kalau gitu kita dapetin 2 buah titik yang dilalui oleh garis X kurang Y sama dengan 0. Yaitu titiknya apa? Ada titik 0,0 dan titik 1,1 gitu. Nah, kita tulisin ya titik-titiknya. Ada titik 0,0, 0,0 titiknya di sini ya, di titik O. Lalu ada titik 1,1. 1,1 ya kurang lebih ada di bagian yang di sini ya. Ini 1,1.
Nah, kita gambarkan garisnya, berarti garis X kurang Y sama dengan 0 itu seperti ini ya bentukannya. Nah, gini ya. Oke, kita geser dulu sedikit biar rata ya, biar sama. Nah, gini, kayak ini adalah garis X kurang Y sama dengan 0 gitu ya. Oke, tapi di sini aku mau ingetin dulu ke teman-teman. Teman-teman mungkin entar pas ujian itu nggak mungkin ya membawa kertas kotak-kotak. Jadi kan untuk ngegambar ini agak sulit ya. Tapi teman-teman harus pastikan ketika menggambar misalkan apakah itu garis, kurva, bangun datar gitu ya, bangun ruang, itu coba ya diusahakan untuk gambar sepresisi mungkin. Cara ngegambar sepresisi mungkin itu gimana maksudnya? Jadi teman-teman harus proporsional. Misalkan nih sumbu Y-nya, di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Ini titiknya adalah 1,0 ya. Terus teman-teman ngambil di sini titiknya adalah 0,3. Nah, ini agak aneh ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jarak dari titik 0 ke sini itu satu satuan ya. Tapi ini ke sini kok ada 3 satuan. Kalau kita lihat sekilas ya panjangnya harusnya sama ya. Jadi harusnya yang paling memungkinkan itu adalah di bagian sini nih ya, di bagian 3 ini harusnya 0,1 gitu ya. Jadi caranya gimana? Teman-teman bagi sumbu X-nya itu ke dalam satu satuan, dua satuan, tergantung preferensi dan gambar yang diberikan pada soal gitu ya. Oke, selanjutnya gimana? Kita akan lanjut ke langkah yang kedua ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ini kita akan tentukan daerah yang dibatasinya nih yang mana ya. Daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan X kurang Y sama dengan 0 ya. Kalau mungkin teman-teman di antara teman-teman di sini gitu beranggapan, oh daerah yang terbatasi itu yang bagian ini ya kayaknya ya. Karena benar nih terbatasi oleh garis X sama dengan 2 ya, garis X sama dengan 2, garis Y sama dengan 3, dan garis X kurang Y sama dengan 0. Tapi nih ada yang kelupaan. Kelupaannya apa? Kita lupa memperhatikan si sumbu Y-nya nih teman-teman. Nah gitu ya. Jadi harusnya dibatasi oleh keempat buah garis ini. Daerahnya itu yang mana? Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Dibatasi oleh garis X sama dengan 2 di sini. Lalu dibatasi oleh garis Y sama dengan 3 di sini. Lalu dibatasi oleh garis X kurang Y sama dengan 0 di sini. Dan yang terakhir dibatasi oleh garis atau sumbu Y-nya di sini. Ya, jadi batasan daerahnya atau daerah yang terbentuk harusnya yang ini ya teman-teman, yang berwarna kuning ini. Gitu ya. Jadi jangan lupain tadi mungkin teman-teman udah terlalu fokus di garis X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan X kurang Y sama dengan 0. Teman-teman lupa dengan sumbu Y-nya gitu ya. Itu jebakan banget tuh di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Langkah yang ketiga itu apaan? Kita bakal hitung luas daerah yang terbentuk ya. Luas daerah yang terbentuk itu bagian yang warna kuning ini nih teman-teman. Nah, cara ngitunginnya gimana? Ada banyak banget nih caranya. Teman-teman pertama mungkin bisa pakai luas segitiga yang besar ini, lalu dikurangkan oleh segitiga yang kecil ini. Atau teman-teman bisa juga menghitung luas persegi panjang yang ini, lalu dikurangi oleh segitiga yang bagian ini gitu. Atau bisa juga mungkin di antara teman-teman ada yang lebih prefer gitu, aku lebih suka menghitung luas trapesium ini, itu juga boleh ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja dengan preferensi teman-teman gitu ya, lebih suka yang mana gitu. Tapi di video kali ini kita coba bahas, kita akan hitung dari bagian persegi panjang ini, lalu kita kurangkan ya, bagian itu kita akan kurangkan dengan segitiga yang bagian ini ya. Jadi segitiga yang ini. Ya, jadi kita misalkan aja di bagian ini adalah daerahnya L1, yang ini adalah L2 gitu ya. Jadi ada dua buah luas daerah gitu ya. Nah, L1 dan L2, L1 ditambah L2 ini merupakan luas persegi panjang ya teman-teman ya. Persegi panjangnya gimana? Panjangnya dari titik ini ke titik ini. Berapa tuh panjangnya? Nah, di sini kan kelihatan ya, di sini titiknya adalah 0, 0,0, lalu ke titik di sini adalah 0,3. Berarti dia apa? Naik sepanjang 3 satuan gitu ya. Jadi panjang si persegi panjang di sini adalah 3 satuan. Lalu lebarnya gimana? Lebarnya berarti dari titik ini ke titik ini ya. Atau dari titik 0,0 ke titik 2,0 di sini. Ya, berarti dia akan ke kanan sepanjang berapa? 2 satuan gitu ya. Jadi di sini lebarnya adalah 2 satuan gitu. Kalau gitu luasnya L1 ditambah L2 ya, luas persegi panjang artinya adalah 3 dikali 2 ya, panjang dikali lebarnya. Atau nilainya adalah sama dengan 6 gitu.
gitu ya. Lalu L2-nya gimana? L2-nya ini merupakan segitiga ya teman-teman. Berarti kalau L2-nya segitiga, segitiga itu setengah panjang alas dikali dengan tingginya. Panjang alasnya kita udah dapetin ya. Panjang alasnya itu adalah 2 ya, karena dari sini ini adalah alasnya. Yang pertanyaannya adalah gimana kita dapetin tinggi segitiga ini nih, teman-teman. Nah, untuk dapetin tinggi berarti kita apa? Harus tahu titik potong yang di bagian sini nih ya. Jadi kita harus tahu dulu titik A itu berapa ya koordinatnya. Baru kita bisa tentukan berapa tinggi segitiga ini. Nah, untuk menentukan koordinat titik A itu merupakan perpotongan antara dua buah garis. Garis yang mana? Garis X kurang Y sama dengan 0 dan garis X sama dengan 2 nih. Nah, kalau gitu kita bisa substitusi langsung X sama dengan 2 ke dalam garis X kurang Y sama dengan 0. X-nya sama dengan 2 berarti dapat 2 dikurang Y sama dengan 0. Kalau gitu min Y sama dengan min 2. Kalau gitu kita dapetin akhirnya Y sama dengan 2 ya. Jadi koordinatnya apa? A itu adalah 2,2 gitu ya. Oke, kalau gitu di sini A titiknya adalah 2,2. Nah, di sini perhatiin dari titik ini ya. Titik ini itu apa? 2,0 ke titik 2,2. Artinya apa? Dia naik sepanjang 2 satuan ke atas gitu ya. Jadi di sini tingginya adalah 2 satuan. Kita substitusi langsung ke dalam luas kedua, luas L2-nya. Kita dapetin di sini L2 sama dengan setengah dikali panjang alasnya 2, dikali tingginya juga 2. Kalau gitu kita akan dapatkan di sini 2 dan 2-nya ini boleh saling membagi aja ya. Di sini saling membagi 2 dan 2. Lalu kita akan dapatkan L2 itu nilainya adalah 2. Nah, L2-nya sama dengan 2, kita substitusi lagi ke dalam yang tadi ya, ke sini teman-teman. Kita akan dapatkan berarti L1 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau gitu L1 ya, di sini L1-nya sama dengan 6 dikurang 2 atau sama dengan 4 gitu ya. Jadi kita dapetin luas daerahnya adalah 4 satuan luas daerah gitu ya. Atau teman-teman mungkin di sini lebih gampang untuk mencarinya nggak pakai persegi panjang dikurang luas segitiga. Teman-teman bisa langsung aja pakai luas trapesium di sini ya. Luas trapesium di mana panjang dua buah sisi sejajarnya adalah 3 satuan dan 1 satuan. Lalu tingginya berapa? Tingginya adalah 2. Nah, ini kamu bisa coba aja sendiri ya. Entar hasilnya juga sama, hasilnya adalah 4 satuan luas gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini kita dapetin jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Luas daerah yang dibatasi oleh garis-garis itu adalah 4 satuan. Nah, udah kebayang ya. Kalau dapat soal kayak gini, teman-teman bisa langsung aja pakai yang namanya konsep luas bangun datar aja ya. Nggak usah tuh yang namanya pakai aplikasi integral yang ada ngeribetin diri sendiri. Gitu. Dan hati-hati juga ketika menentukan daerah yang membatasinya atau yang daerah yang terbatasi oleh garis-garis itu, teman-teman harus perhatiin semua garis pembatasnya. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu ya. Semoga kamu bisa paham dengan pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan video lainnya. Dadah.